Selamat siang, perkenalkan nama saya Wilfrida Kusiabi dari tingkat 1 semester 2B Sekolah Tinggi Pastoral Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pengantar katekese umat. Sejarah katekese umat dibagi dalam 3 pokok bagian. Yang pertama, sejarah dan pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, proses. Sejarah katekese umat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, PPKI yang pertama 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PPKI yang kedua 1980 kembali gagasan katekese umat dari PPKI 1 agar lebih operasional. PPKI yang ketiga 1984 pembinaan katekese umat. PPKI yang keempat 2004 masih berbicara tentang katekese umat. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi melalui kesaksian iman atau tukar pengalaman atau kegiatan iman antara anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar fasilitator agar membangkitkan sejarah supaya para peserta berani berbicara, menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung. Yang pertama, sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Semakin sempurna beriman, berharap mengamalkan cita kasih dan hidup Kristiani kita makin dikuburkan. Kita makin bersatu dalam Kristus, semakin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita setengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PPKI 2 tersebut nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat atau peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat atau saling sering menggali makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat, hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan. Terima kasih.